Halo rekan-rekan semuanya. Pada video ini izinkan saya bercerita mengenai badan usaha milik desa, BUMDes, yang diberitakan bahwa BUMDes ini itu mendapatkan prioritas dana desa yang akan dijadikan sebagai modal gitu. Jadi ini informasi hari ini dari Kementerian Kemendes ya, dari Kemendes, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT. Jadi artinya pada tahun 2024 ini ya harus dijalankan amanah prioritas pemanfaatan dana desa untuk permodalan BUMDes ya, BUMDes bersama dan BUMDesa bersama Lembaga Keuangan Daerah, BUMDes LKD. Nah, apa yang ingin kita komentari di sini, rekan-rekan semuanya? Izinkan saya mengomentari dari aspek pengadaan barang jasa ya. Dengan amanah seperti ini, potensinya yang lebih besar ya. Ini menjadi ladang kreasi atau ladang korupsi. Insya Allah, moga-moga akan menjadi ladang kreasi untuk pelayanan yang lebih baik ya. Nah, apa-apa yang bisa dioptimalkan dari badan usaha milik desa ini? Potensinya itu apa aja? Pertama, potensinya tentunya sebagai penyedia barang jasa ya, sebagai penyedia barang jasa. BUMDes berperan sebagai penyedia untuk kebutuhan pemerintah desa atau bahkan pemerintah daerah. Ya ini membuka peluang bagi BUMDes untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengadaan barang jasa pemerintah ya. Fungsi yang lainnya itu BUMDes dengan modal yang lumayan besar gitu ya, itu bisa berfungsi sebagai agregator. Anda tahu nggak ya? Jadi BUMDes itu bisa menjadi agregator untuk mengumpulkan produk-produk lokal dari petani atau UMKM desa untuk kemudian dipasok ke instansi pemerintah. Ya ini dapat membantu produsen kecil untuk mengakses pasar yang lebih besar gitu. Itu. Fungsi yang lain apa? Tadi penyedia sudah, agregator sudah. Ketiga, sebagai agen pengadaan bisa juga dengan peningkatan kapasitas, BUMDes bisa dikembangkan menjadi agen pengadaan yang membantu pemerintah desa atau instansi lain dalam melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Fungsi yang lain bisa difungsikan sebagai apa? Kalau mau nih ya, sebagai fasilitator pengadaan. Ya, jadi BUMDes bisa berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM desa dengan sistem pengadaan pemerintah, membantu mereka memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan ISO misalkan gitu ya. Kemudian keenam, peran yang bisa dioptimalkan dari amanah ini itu sebagai pengelola logistik ya. Coba kepikiran enggak? Jadi untuk pengadaan yang memerlukan penyimpanan dan distribusi, BUMDes bisa berperan sebagai pengelola gudang atau pusat distribusi lokal. Ya, coba dipikirkan. Peran ketujuh yang bisa dikembangkan oleh BUMDes ini yaitu sebagai penyedia layanan pendukung. Ya, coba BUMDes dapat menyediakan layanan pendukung seperti contohnya sertifikasi produk, pengujian kualitas, atau training-training yang memerlukan proses pengadaan barang jasa. Peran ke-8 yang bisa dikembangkan oleh BUMDes adalah sebagai mitra pelaksana swakelola, tenaga asistensi mungkin ya. Dalam skema pengadaan melalui swakelola, BUMDes bisa menjadi mitra pemerintah desa atau instansi lain untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 9. Pengembang inovasi. Nah ini dia. Jadi BUMDes bisa fokus pada pengembangan inovasi produk atau layanan yang dibutuhkan pemerintah, terutama yang memanfaatkan sumber daya lokal ya, maksudnya ya. Yang 10 adalah sebagai pusat data dan informasi. Nah, bisa nggak dikembangkan seperti itu? Jadi BUMDes dapat menjadi pusat data dan informasi tentang potensi dan kapasitas produksi desa yang bisa dimanfaatkan. Ya, untuk itu apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa mengoptimalkan peran-peran tersebut? Mengingat mendapatkan limpahan kebijakan yang cukup lumayan ya, kalau tidak berinovasi kebijakan maka justru akan merusak bahkan ladang kreasi atau ladang korupsi gitu. Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama, penguatan kapasitas. Pasti itu harus tuh. Kedua, sertifikasi. Ketiga, integrasi sistem. Keempat, kebijakan afirmatif. Ya, jadi mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan khusus bagi BUMDes
dalam pengadaan-pengadaan tertentu. Kelima, pendampingan. Gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, izinkan saya menyampaikan total 14 masukan ya, secara ringkas ya saya sampaikan di sini 14 masukan untuk BUMDes sebagai agar menjadi penyedia yang berkualitas. 14 masukan. Singkat-singkat saja. Pertama, peningkatan kompetensi. Itu harus ya. Kedua, standarisasi proses. Ya, menyusun SOP untuk setiap lini produksi atau lini layanan. Ya, menerapkan sistem manajemen mutu, misalkan ISO, punyalah ISO coba. Saya nanti kalau ada BUMDes yang punya ISO kasih tahu saya di komennya atau japri saya, ya nanti akan kita podcastkan, kita viralkan, ya. Melakukan kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahapan produksi atau penyediaan layanan, gitu. Ketiga adalah sertifikasi dan legalitas. Ya, segala macam perizinan NIB ya. Kemudian kalau punya suatu produk, punya sertifikasi produk SNI, BPOM kayak gitu ya. Atau yang ini nih, merek dagang. Loh, itu merek dagang. Masukan keempat, pengembangan produk atau layanan. Coba lakukan riset pasar, kemudian memahami kebutuhan instansi pemerintah, mengembangkan produk layanan inovatif. Coba. Hari ini saya menjadi pemateri pertama di Smart City Expo. Saya memberikan 20 gagasan tuh. Ya, coba nanti cari informasinya ya. Insya Allah kita share nanti. Kelima, penguatan jaringan. Coba jaringan kerja, membangun kemitraan dengan supplier bahan baku yang berkualitas. Ya. Keenam, manajemen keuangan nih. Ya, ini. Jadi menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel, ya, audit keuangan secara berkala, ya, dan pengelolaan arus kas yang baik, ya gitu. Ketujuh, pemanfaatan teknologi, mengadopsi sistem informasi manajemen untuk operasional, memanfaatkan e-katalog dan platform procurement pemerintah, ya, digital marketing gitu ya. Kedelapan, fokus pada keunggulan kompetitif, tuh, mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan lokal, ya, menawarkan produk yang unik, ya. Kemudian 9 adalah pengembangan SDM, merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan. 10, manajemen risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang ada. 11, membangun etika bisnis, menjunjung tinggi integritas dalam setiap transaksi, menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, membangun reputasi sebagai mitra bisnis yang akuntabel, kredibel. 12, inovasi berkelanjutan, mendorong budaya inovasi di dalam organisasi, melakukan evaluasi dan perbaikan proses secara berkala. 13, responsif terhadap kebijakan. Update dong, selalu update terhadap perubahan regulasi, menyesuaikan strategi bisnis. 14, pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat desa sebagai rantai pasok, kemudian menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Itu tadi berbagai macam tanggapan ya yang bisa didengarkan video ini untuk seluruh BUMDes di seluruh Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Sukses.